Setan terus berusaha merusak karakter kita, kelakuan kita, sifat kita. Maka itu kalau suami istri tidak menjaga diri waktu istrinya mengandung, setan akan masuk. Nomor 3, masih ayat 16. Dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi saudara, Papa di surga sudah buat buku harian untuk kita sebelum kita lahir. Setiap hari hidup kita sebelum kita lahir, ternyata Papa sudah nulis. Termasuk hari ini, saya percaya hari ini 15 Februari 2005, sebelum kita lahir, Papa sudah tentukan bahwa tanggal ini kita harus ketemu di Senakin. Ngerti contoh ini saudara? Termasuk siapa jodoh kita, termasuk. Maka itu saya tidak pernah mengizinkan orang Kristen pakai alat KB, karena itu membunuh anak-anak ini. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan dan kita pakai kuasa doa saja, Tuhan tahu kita sanggup punya anak berapa. Enggak akan mati kelaparan anak-anak itu. Karena tertulis semuanya hari-hari hidup kita sebelum ada satupun daripadanya. Maka itu mengapa doa Bapa kami ada kata, jadilah kehendakmu di mana dan di mana? Ayo, di bumi seperti di surga. Kapan kata waktunya? Ayo, kapan? Hari ini. Jadi dalam doa Bapa kami yang ada kata, berikanlah kami pada hari ini apa? Makanan kami secukupnya. Nah saudara, kata hari ini pada doa itu tidak hanya untuk makanan kita, tetapi kata hari ini pada doa itu juga untuk jadilah kehendakmu. Yang dimana? Di bumi seperti di surga pada hari ini. Jadi kalau besok kita doa lagi, sama enggak? Jadilah padaku apa? Ayo cepat. Jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti surga pada hari ini. Nah itu artinya ayat 16 ini, Mazmur 139. Setiap hari sebelum kita lahir sudah ada kehendak Bapa untuk kita setiap hari. Di dalam bukunya itu. Maka itu setiap hari saudara dan saya harus tahu apa kehendak Papa untuk kita. Mau pelayanan kemana, mau pergi kemana, mau sekolah di mana, bekerja di mana. Lebih-lebih soal pernikahan, harus kita lihat dulu buku itu. Nah inilah 3 hal yang Papa buat untuk masa purbakala kita. Semua dalam kandungan. Yang kedua, masa yang dahulu. Hal-hal yang dahulu itu kapan? Ternyata jawabannya setelah kita lahir, maka kita masuk pada hal-hal yang dahulu dari waktu-waktu kehidupan kita. Satu hari saudara, waktu saya belajar ini, saya berdoa, Tuhan beri saya contoh supaya saya ngerti apa yang terjadi dalam hidup seorang anak sejak dia masih dalam kandungan. Setelah dia lahir. Saudara, suatu hari seorang hamba Tuhan di kota Semarang, mereka baru menikah 6 bulan. Karena kami kenal baik, suami istri sejak belum menikah kenal baik. Nah satu hari mereka datang lalu ngomong, sebetulnya kami itu malu cerita ini, tapi kami anggap karena dia bengal saya koden sudah sebagai keluarga. Ada apa sih kamu, kenapa? Saudara, ternyata setelah 6 bulan mereka menikah, mereka belum bisa mengadakan hubungan suami istri. Saya kaget, ya kenapa begitu? Lalu istrinya cerita sambil menangis, saya akan cerita dulu. Karena sumbernya pada saya, bukan pada suami saya. Kenapa kamu? Tiap kali saya mau melayani suami saya, tapi tiap kali itu saya bisa ketakutan, keringat dingin. Nah si suami-suami yang baik, dia nggak pernah maksa. Tapi kan nggak baik karena seperti ini. Nah kenapa? Wah, saya coba-coba nanya masa lalu, dia nggak pernah ingat apa-apa. Lalu kami doa sama-sama dalam hadirat Tuhan. Saudara, dalam doa tiba-tiba Roh Kudus mempertunjukkan. Kami ada tim waktu itu. Salah seorang tim kami yang kenal juga. Tiba-tiba dia gini, saya melihat penyataan Tuhan ini. Ada laki-laki, jelas seperti bapak. Dia sedang mengangkat seorang bayi perempuan, lalu dilempar ke tempat tidur. Waktu pernyataan itu disampaikan, saudara, istri ini dia menjerit. Wah, berarti dia kalau begitu. Lalu kami coba tanya,
Apa kamu pernah ingat waktu masih kecil bapakmu pernah melempar kamu? Enggak. Ya tapi kenapa waktu dia sampai kamu bisa menjerit? Ya saya rasa seperti sini ini mau dibanting. Wah berarti kau itu dia. Akhirnya kami bilang, boleh enggak kita ketemu mamamu? Oh boleh aja. Lalu kami rame-rame ke rumah ibunya. Nah kebetulan saya juga sering makan di rumah itu, jadi mereka tahu saya. Lalu saya tanya pelan-pelan, maaf ini jangan tersinggung, saya cuma tanya, ini kasus ini penting. Kami belum cerita masalah rumah tangga anaknya, karena kami nggak ingin membongkar itu. Ketika si ibu mendengar cerita itu, wajahnya berubah. Dia mengkerutkan dahinya. Terus dia tanya gini pada si anak, pada anak perempuan ini. Menurut kamu, mama pernah cerita kamu nggak tentang peristiwa itu? Tidak. Nah, baru terbuka. Anak ini anak kelima, tapi perempuan semua. Dan ini keluarga Tionghoa. Ternyata setelah mereka punya 4 anak perempuan semua, maka waktu hamil anak kelima, si bapak Arab harus laki. Tapi ketika lahir perempuan, dia marah. Nah karena anak yang ditolak itu merasa aku nggak disayang, maka kerjaannya tiap malam nangis ini anak. Nah anak ini tiap malam nangis, pasti ibunya yang bangun untuk mendiamkan. Karena anak ini ingin digendong, ingin disayang oleh papanya. Saudara, suatu malam waktu anak ini umur 3 bulan, ini bayi umur 3 bulan, nangis. Si ibu kecapean, capek sekali. Lalu dia lihat tiba-tiba suaminya bangun. Aduh dia senang sekali, karena dia lihat suaminya mendekati tempat tidur anaknya. Tapi dia terkejut ketika si bapak ambil anak itu, dia lempar lagi ke tempat tidur sambil membentak, diam kamu, mengganggu orang tua tidur, besok gak bisa bekerja. Tapi saudara, setelah anak ini umur hampir setahun, ternyata usaha bapaknya itu maju luar biasa. Nah bagi orang Tionghoa kalau begitu itu, maka anak ini dianggap anak bawa rezeki. Nah sejak umur setahun sampai dia menikah, disayang luar biasa. Bahkan dalam pesta pernikahannya, sampai kakak-kakaknya cerita, itu pesta yang paling mewah. Kakak-kakaknya gak dipersangka seperti itu. Karena apa? Gara-gara dia, maka orang tuanya jadi kaya. Nah kan sudah lewat. Jadi si ibu tidak pernah tahu bahwa kalau peristiwa umur 3 bulan itu membuat sakit hati anak. Nah apa hubungannya dengan suaminya? Jadi dia sebagai istri, dia itu punya ketakutan bahwa suaminya itu pasti nggak beda jauh seperti bapaknya, laki-laki yang jahat, yang akan nyiksa dia, akan menyakiti dia. Padahal itu suaminya kan, bukan bapaknya. Maka setelah ketahuan peristiwa itu, dengan umur 3 bulan, belum tahu apa-apa, tapi terbawa. Saudara, saya mau tanya begini, orang tua, orang dewasa, atau anak-anak yang paling cepat menghafalkan iklannya televisi? Nah, coba jawab. Anak-anak atau orang dewasa yang paling cepat menangkap iklan TV? Anak-anak. Kita lihat berapa kali belum tentu hafal. Tapi anak-anak itu lihat cuma sekali 2 kali langsung bisa menirukan lagunya, gayanya. Betul? Jadi memori anak-anak itu jauh lebih kuat daripada memori kita orang dewasa daya ingat. Mengapa? Karena anak-anak itu masih polos. Mereka belum sempat mikir bayar listrik, bayar hutang, bayar ini, bayar itu, belum ada pikiran itu. Masih polos betul. Jadi apa yang mereka dengar masuk, yang mereka lihat masuk. Maka hati-hati dengan anak-anak. Masa dahulu itu terekam dalam pikiran mereka. Tapi saya belum puas dengan contoh yang satu. Saya doa lagi, Tuhan berikan saya contoh lagi, supaya saya bisa menerangkan dengan kebenaran. Mengapa Papa kita dalam Yesaya 43:18 berkata, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan jangan perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Mengapa? Suatu hari datang kepada saya seorang anak muda. Dia bilang, tolong doakan, saya mau menikah. Oi, hebat sekali. Saya bilang, siapa calonmu? Belum ada. Loh, kenapa mau didoakan? Kan heran. Justru ini yang saya minta didoakan. Saya itu kalau menikah takut saya bunuh istri saya. Loh, pacar aja belum punya, mau bilang bunuh istri. Saya pikir kamu itu mimpi atau bagaimana? Tapi dia serius. Dia serius. Kamu gak main-main? Enggak, saya takut nanti bunuh istri saya. Loh, kenapa? Lalu dia cerita, waktu saya masih kecil,
Saya pernah lihat ayah ibu saya berkelahi dan salah satu mereka bawa pisau.